Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Haji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikin konten lagi nih buat teman-teman. Kali ini kontennya berbeda banget, John. Kontennya itu kita ada di Kampung Sogun. Kampung Sogun tuh di mana banyak banget pertanyaan. Bahkan pada saat kemarin gue ke Jogja, ada sebuah pertanyaan teman-teman daerah Jawa nanya ke anak-anak Jogja atau anak-anak Surabaya atau anak Malang, nanya perihal Kampung Sogun. Wah, gue nggak expect banget ternyata Kampung Sogun bisa viral, dan sekarang ini kita ada di Kampung Sogun, Jo. Kampung Sogun itu ada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tepatnya itu di tempat Om Ocit, Jon. Iya, gila, luar biasa. Kita layoutnya itu santai aja sore ini menjelang senja di Kampung Sogun yang ada nuansa gubukan gini, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil makan gorengan. Ya, Kak. Jadi pada sore hari ini gue mau ngebahas sama Om Ocit itu perihal bagaimana sih caranya memelihara Sogun, apa harus restorasi atau enggak. Dan kebetulan banget ya, di sini ada 2 unit, satu Pokemon, satu lagi motornya Arevi, yaitu motor yang sedang ditangani sama Om Ocit. Ini direstorasi, Jo. Cuma Om Ocit dipercaya sama Arevi untuk ngoprek lampu speedo ya, Om ya? Ya. Lampu speedo sama masang apa sih? Masang apa aja? Bracket body, ganti lampu speedo, udah situ aja. Oh, masang stripping. Sama masang stripping. Nah, perihal restorasi nih Om, gue mau nanya sama lo nih. Tapi makan dulu lah gorengan. Ngopi. Ajan. Hujan. Oke, azan dulu, John. Oke, John, tadi azan, makanya kita break dulu. So, untuk pembahasan hari ini, gue mau bahas seputar tadi yang gue udah bilang, restorasi ya. Bahwa pada hakikatnya motor tua itu sebenarnya dibilang wajib, nggak wajib juga ya, Om, untuk restorasi. Yang lebih terpenting itu pemeliharaannya. Contoh, kayak Pokemon di saat ngambil nggak ada restorasi yang signifikan kan ya, yang gue tahu ya. Ada. Dia cuma Poles. perawatan, cuci, terus memang ada di bagian part mesin yang sudah dimodifikasi. Jatuhnya modifikasi ya. Kalau restorasi itu kan berarti lu mengembalikan bentuk motor lu atau fungsional motor lu dan speknya sesuai standar. Contohnya kayak motornya Arevi yang memang yang kita tahu dari dia ngambil motor ini busuk banget ya, bahan parah ya, bahan parah, harganya pun relatif murah banget, nggak sampai 5 juta waktu itu dia ngambil. Sekarang sudah direstorasi mengembalikan ke bentuk aslinya, bahkan sampai detailing ke alur ban atau ulir corak bannya dia pakai corak yang bawaan pabrik ya, Om. Nah gini nih, banyak orang yang takut pengen melihara motor tua nih, Om. Lu kan selaku pengguna motor tua yang sudah tergolong lama, menurut lo, dan banyak juga stigma bahwa jangan beli motor Suzuki karena partnya mahal. Menurut lo bagaimana nih? Enggak lah. Kalau dibilang part mahal enggak. Mahal wajar karena awetnya. Kelewat awet. Lu sudah membuktikan sendiri ya. Jadi banyak bener yang gue denger dari sebuah tongkrongan, bahkan di sini ada Depa juga, dia user Suzuki juga. Lu juga sering ngobrol sama teman-teman lu kan, Dep ya, seputar tongkrongan tuh pasti bukan ngejudge ya, lebih ke menilai bahwa part atau suku cadang dari Suzuki itu tergolong mahal. Menurut gue sih nggak juga ya, Om. Enggak lah. Dibilang mahal, Karisma juga mahal. Karisma lebih mahal kampas koplingnya. Waktu lu restorasi Karisma mahal ya, Dep ya? Mahal. Dan kita bandingin mulai dari part boring headnya sampai ke kampas kopling, malah mahalan Karisma ya? Mahalan Karisma. Nah jadi gitu. Susah Karisma juga. Kalau untuk Shogun menurut lu, Om, partnya masih tergolong mahal atau sudah tergolong mahal atau masih murah? Kalau untuk kisaran harga sih masih masuk akal lah. Tapi kan kita lihat kualitas. Iya. Untuk dompet pelajar kira-kira menurut lu gimana? Tipis-tipis masuk lah. Tipis-tipis masuk ya.
Jadi untuk part masih tergolong murah. Yang mahal di Shogun tuh apa sih? Part apa sih yang paling mahal? Oh, iya. Yang nggak wajar sih menurut lu apa tuh? Ya nggak wajar. Gigi primer sih. Gigi primer. Kebanyakan rata-rata gigi primer. Gigi primer tuh masuk di angka berapa ya untuk saat ini? Kalau harga belum lihat harganya Pastinya sih. Belum pastinya udah berapa. Siapa? Berubah-ubah tiap bulan itu harga berubah. Entah dia naik, entah dia turun. Tapi kemungkinan sih udah pasti naik. Barang goib juga ya? Goib. Jadi gigi primer, dan kebetulan memang gigi primer ini yang bikin Shogun SP ini cenderung terkesan nyiung gitu. Iya. Padahal menurut gua fine-fine aja sih. Iyalah. Nggak merubah performa juga gitu. Tapi kebanyakan orang Bilangnya risih di Risih, kuping di kuping. satu. Tapi kan itu jatuhnya kan apa? Turbo alami. turbo alami. Iya bener sih. Salah satu turbo alami untuk kuping kita sendiri. Iya, pribadi. Itu penilaian masing-masing lah. Nah, terus juga gini, kalau memang ada misalnya orang yang baru beli bahan motor Shogun, ya anggaplah dia beli bahan seharga 3 juta nih. Nah, Dia harus punya budget berapa sih supaya motor itu terlihat rapih nih ya, bukannya special edition. Kalau special edition kan full restorasi seperti ini kan, dari luar sampai dalam. Terlihat rapi itu kira-kira butuh spare budget berapa nih untuk ngerapihin? kasarnya kita ngangkat motor 3 juta. Ya kalau biar kelihatan enak lihat, modal-modal sejuta juga biar kelihatan agak manis gitu. Modal sejuta doang ya? Sejuta. Fokus kemana dulu nih menurut lo? Tampilan sih. Tampilan. Awal tampilan. Tampilan kan menurut gue bagi dua nih kalau menurut gue ya. Bagian kaki-kaki sama bagian body. Utamain sih body dulu. Body dulu. Yang penting ya istilahnya kalau kita kan niat kan apa yang dilihat Iya. ya kan. Glowing dulu lah dikit. Glowing dulu. Dan gak mesti diganti ya Nggak bodinya. mesti diganti. Karena kualitas warna dan kualitas body Suzuki Shogun apalagi ya, itu menurut gue tuh jauh di atas rata-rata. Dari mulai tebelnya, Tebel. terus Pernisnya dia yang bagus. iya, Pernisnya tebel. pernisnya. Jadi warna tuh gak gampang luntur ya, Iya. Om ya. Cuma gue sering ngeliat nih, untuk yang warna merah sering banget bule. Kejemur matahari gak sih? Matahari. Rata-rata matahari jemur. Iya. Nah, perihal touring kemarin Om, lo kan sudah oversize pakai seher Verza ya. Iya. Terhitung cc-nya 150 up dong. Enggak sampai 150. Nggak sampai Kalau 150? misalkan dihitung bulat 150, tapi kalau misalkan dihitung secara tulis ya Hah? 148, sekian lah. Oh, gitu. 148. Kalau untuk konsumsi BBM gimana? Nggak boros-boros sama sih. Karena kita masih pakai klep standar. Habis berapa tuh? Lu pulang pergi habis berapa? Kemarin yang dihitung kurang lebih 300-an lah kurang lebih. 300 kurang ribu. lebih. Pulang pergi Jogja tuh ya? Ya. 300 ribu dengan spek mesin yang pakai seher Verza. Verza 0 ya? 0. Verza 0 itu habis kurang lebih 300 ribu. 300 ribu. Bawanya pun juga menurut gua pribadi ya, itu liar parah, di Lumbir. Arah pulang, sayangnya gua nggak gua kontenin, itu bener-bener parah sih kalau menurut gua. Pertama jalanan kosong, yang kedua malam, Tikung-tikung. iya nikung, lampu dia proper kan terang. Itu gua sampai ketinggalan di Nagrek, gua baru ketemu. Parah. Gua baru ketemu dan itu dia tungguin gitu. Jadi teman-teman semua jangan khawatir untuk mesin, karena mesin itu 1001 akal ya. Ya. Yang penting tampilan, karena tampilan ini yang benar-benar kelihatan. Kalau mesin kan di dalam, lu bisa akalin seher, lu bisa pakai Verza, lu bisa pakai Thunder, ya lu bisa pakai Smash juga. Tergantung budgeting juga. Untuk urusan total budget itu menyesuaikan. Jangan takut dengan stigma bahwa spare part Suzuki itu mahal. Kalau kalian sudah masuk atau nyemplung ke dalam sebuah wadah komunitas, atau lu sudah terjun langsung ke dalam permainan di komunitas Suzuki atau part-part Suzuki, pasti murah ya Om. Iya. Sejauh ini lu sulit nggak nyari part? Ya, untuk saat ini sih dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Tapi untungnya kita kan punya channel juga, ada teman juga. Ada teman juga ya. Ya. Ada Jadi dari mulut ke mulut dapat di si A. Kalau di si A nggak ada, di tempat si B gitu. Jadi masih gampang lah ya. Ada. Ya seremnya sih menurut gua untuk anak motor dan anak mobil, Suzuki ini 11-12 sama kayak brand Mercy atau BMW Ya. yang dapat stigma, jangan, itu partnya mahal, gini. Wah gila, gue juga nggak habis pikir kenapa kita bisa sampai dapat pergeseran opini yang seperti itu sih. Sedangkan ini contohnya di 2024 masih sempat kok untuk merestorasi total. Masih ada barangnya. Iya, partnya masih ada, masih. Ini bodinya ori ya? Full. Enggak full ori semua. Oh, nggak full ori. Nggak full ori. Yang nggak ori bagian mana Jom yang lu tahu? Belakang dong. Oh, belakang nggak ori. Depan hampir semua ori sih, dari batok depan belakang, tameng, spakbor. Dengar-dengar nih hampir
di 10 juta ya? Hampir 10. Hampir Kurang 10. lebih 10-an ya. Karena sampai baut pun dia detailing. Pokoknya harus dari Suzuki. baut-baut, part mesin hampir sebagian besar ori. Ori semua ya? Tinggal nyari shock belakang nanti. Shock Insya belakang. Allah dah. Wah gila, luar biasa. Jadi murah kok, John. Depa bagaimana? Ini kita bandingin karena Depa ini punya karisma. Dep, Bang rokok lagi bang. wah, murah kan, John? Kalau untuk karisma, dibilang murah enggak juga, Dep ya? Kalau kita bicara original ya, Iya. dia mahal, lebih mahal dari Suzuki. Lebih mahal. Lebih mahal. Untuk ketersediaan part, Goib juga. goib juga. Heeh. Ya mungkin kalau kayak kampas kopling kita bisa pakai Supra KPH ya, atau KVB masih sama lah. Masih sama. Tapi dan itu juga agak susah. Tapi memang lebih banyak substitusinya ya Lebih substitusi lebih banyak. ketimbang Tapi, Shogun. iya, tapi untuk kayak boring silinder segala macem, terus lidah rantai keteng waktu itu saya mau ganti juga itu susah. Susah ya. Susah. Jadi intinya ya motor tua itu susahnya kalau spesifik. Misalnya contohnya lu mau ori banget gitu kan, ya itu agak susah memang. Cuma jangan takut, pasti ada kok. Asalkan uang bisa mengikuti. Ya Om ya. Betul. Di Kampung Shogun ini banyak banget yang nanya masalah Kampung Shogun. Kenapa lu tercetus untuk ngebuat sebuah perkumpulan Shogun sih? Kenapa sih? Kenapa gitu? Ada apa gitu? Pengen ngidupin Shogun sih. Pengen ngidupin sebenarnya. Shogun. Biar wah Shogun masih ada nih. Dari tahun berapa lu ngidupin, mencoba untuk menghidupi? Kalau buat gue bilang ada kampung Shogun ya mungkin baru kita sebut-sebut kan baru-baru ini ya. Iya. Kalau misalkan emang pengen kampung Shogun itu dari tahun-tahun kemarin sih Kemarin. sebenarnya. Karena lihat pergerakan anak-anak aja. Nah, terus Ngumpul. Ah, seru nih kayaknya ada kampung Shogun gitu kan. benar. Terus kalau untuk mulai ngumpulin anak-anak Shogun udah berapa tahun? Kurang lebih gue istilahnya ngomongnya gue ada tuh. Ya nggak apa-apa. Aku. Iya. Ini awal gue punya Shogun 2020 ya. Mm-mm. 2020 lah, pertengahan 2020. Nyari di Facebook, nyari sono sini kayaknya belum cocok. Nyari Saudaranya. 2021 mulai nih ada chat temen. Nah 2023 awal sebelum kebentuk yang sekarang itu ada ngikut sama anak Bogor. Itu cuman berjalan 1 tahun. Akhirnya udah masing-masing. Iya. Akhirnya ketemu lagi sama orang Bogor. Hmm. Bikinlah kita bikin grup yuk, sekedar ngopi-ngopi gitu kan. Namanya apa nih bang? Oh yaudah nggak dipikirin, ya udah akhirnya kesebut lah nih Triple S. Yang artinya Sahabat Suzuki Shogun. sahabat Suzuki Shogun. Itu kan terbentuk ya 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Nah, seiring berjalannya 2 tahun, minat orang sama Shogun menurut lu ningkat apa flat gitu aja? Yang gue perhatiin sekarang sih di Jakarta makin banyak. Makin banyak ya? Makin banyak. Makin banyak. Ya gua bukan istilahnya ngebanggain grup gue ya. Mm-mm. Istilahnya mungkin dari grup gue itu sering seliwar ada lah yang lihat. Mungkin kan banyak grup lain di Jakarta ini banyak. Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor juga ada. Tapi mungkin karena di Jakarta yang sering dilihatnya mungkin Triple S. Iya. Ya mungkin kenalnya dari situ kali ini. Nah, jadi berarti member juga tambah banyak dong ya? Alhamdulillah. Terus yang kesini tuh juga udah banyak juga orang. Alhamdulillah. Yang gue tahu juga sempat ada orang dari si Mas Robi dari mana? Oh, dia aslinya Banyumas. Banyumas. Ya, dia kan ngikut di grupnya di Jogja. Jogja. Berarti udah kesini ya? Udah. Gila. Jadi intinya dari lu punya unit tua, lu tahu lobang spare partnya, lu juga harus punya saudara ya Om. Betul. Supaya aman luar dalam lah jatuhnya gitu. Seperti yang Om Ocit ini sudah jalani saat ini. Di saat dia punya Shogun, dia mencoba ngebuat suatu ikatan bersama teman-teman Shogun, akhirnya dibuatlah suatu perkumpulan. Habis itu dapat relasi spare part di mana-mana yang sekarang sudah tergolong gampang lah untuk nyari. Main motor tua itu menurut gua lebih enak daripada main motor baru. Lu bisa ngebangkitin gairah orang yang dulu pernah punya. Saat ini dia nggak punya, terus dia pas ngeliat motor lu jadi ih gila, ini motor gua dulu nih kayak Pasti gini. banyak yang bilang motor kenangan. Iya, motor kenangan jatuhnya Waktu ya. kecil punya. Lu tuh bisa ngidupin sebuah rasa yang sudah terkubur lama bagi orang-orang yang dulu pernah punya motor tua. Untuk perihal restorasi, pokoknya datang aja kalau Bang Buaya, alamatnya itu cari aja di Google Map, namanya Pos 1 Triple S. Pos 1 Triple S. Jadi buat teman-teman semua nggak usah ragu untuk melihara motor ini, karena motor ini spare partnya masih melimpah ruah, tempat untuk nanyanya juga banyak, saudaranya juga banyak, walaupun belum naik semua ke permukaan.
tapi sedikit-sedikit di Pulau Jawa sudah mulai muncul nih satu titik. So, kita tunggu kalian di Kampung Shogun untuk ngopi, tukar cerita, dan duduk bareng mengenai masalah seputar Suzuki Shogun John. Akhir kata gue mengucapkan terima kasih nih Om. Terima kasih nih Dep. Iya, Dep, makasih ya. Gini lah Dep, biar asik. So, selamat sore buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Motopai.